Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Hari ini kita lanjut belajar bahasa Jerman, yaitu untuk level B1 bab 1. Nah, kita lanjut di halaman 12 sepertinya ya. Oke, jadi di halaman ini kita belajar tentang Informationen zu Reise Zielen verstehen, artinya memahami dan mencari informasi tentang tujuan perjalanan. Judul besarnya Reiseziele in Deutschland, itu tujuan perjalanan di Jerman. Tujuan perjalanan di Jerman. Lalu poin 8A di situ artinya Aufgabe 8A di situ artinya menurut kamu gimana tujuan liburan di Jerman? Mana sih yang paling terkenal? Am beliebtesten itu paling terkenal. Lalu kumpulkan gitu ya, kumpulkan idenya gitu. Nah, yang Aufgabe 8B itu bacalah forumnya, tulisan di forum, apa orang-orang itu suka, apa yang tidak suka. Tandain pakai 2 warna, zwei Farben, dan bandingkan. Nah, ini ada di sini teksnya, judulnya Die 20 schönsten Reiseziele in Deutschland, 20 tujuan perjalanan terindah di Jerman. Ini intinya, ini ngomongin kayak gini. Kita semua tahu daftar-daftar kayak kota Berlin, Hamburg, München gitu ya. Biasanya ada kota-kota gitu dan lainnya. Nah, ini ada yang bertanya bagaimana pengalamannya. Ada yang punya tips gitu ya. Lalu di situ ada si Anton Richter. Anton Richter dia bilang, aku udah ngunjungin Rothenburg tahun ini karena kota kecil itu terkenal banget. Rupanya banyak banget ribuan turis datang pas hari yang sama. Kota lamanya cantik banget, itu nggak perlu ditanya. Walaupun aku suka semua kota dan rumah-rumah, aku agak kecewa sedikit. Nih, ein bisschen enttäuscht itu kayak kecewa sedikit gitu ya. Aku ngerasa seharian kayak di museum aja, katanya gitu. Perasaannya tuh kayak di museum aja. Wurzburg menurutku lebih menarik karena lebih besar dan suasana kotanya lebih terasa gitu ya. Ya memang Wurzburg itu cantik banget. Lalu ada si Melina dia pergi ke Laut Baltik, Otzi. Nah, terus dia bilang pergi deh ke Laut Baltik, ke Heringsdorf di Pulau Usedom. Meskipun airnya sering dingin, banyak orang nyebut tempat itu bak mandi Berlin gitu. Di Badewane Berlins. Karena banyak orang Berlin pergi ke sana setiap akhir pekan, jaraknya 200 km. Gitu. Pantainya bagus dan ada promenade, jalan di pinggir pantai. Gitu. Di sana kita bisa santai banget, duduk ngopi katanya ya. Terus sambil baca gitu ya. Bei einem Kaffee sitzen und lesen. Boot fahren, naik perahu, spazieren, oder shoppen, jalan-jalan atau belanja, semuanya bisa katanya. Alles ist möglich. Der Alltag ist ganz weit weg. Lalu, wir hatten jedenfalls sehr schöne Tage, obwohl es viel geregnet hat. Semuanya bisa tadi ya, sampai alles ist möglich. Terus dia bilang, kehidupan sehari-hari jauh banget, lupa sama kerjaan gitu maksudnya. Pokoknya kami punya hari-hari yang indah banget. Wir hatten jedenfalls sehr schöne Tag, obwohl meskipun begitu banyak hujan gitu, turun hujan. Lalu yang ini, yang C itu artinya apa yang cocok-cocokin yuk. Oh ya, tadi kan perintah dari 8B itu menandai pakai 2 warna. Jadi misalkan kalian suka dengan bagus gitu pemandangannya, itu kita tandai pakai warna hijau. Di Alstad Isyasun. Terus kalau misalkan gak sukanya karena banyak turis, terus seperti rasanya di museum gitu, karena dia ini kecewanya karena mungkin ngerasanya kayak seharian tuh di museum aja gitu. Ini pakai tanda warna kuning yang gak sukanya. Kalau yang tadi
kurang sukanya mungkin karena hujan doang ya, tapi selebihnya dia positif gitu ya. Kalau bilang ada strand promenade, terus kita bisa bersantai dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita cocokkan bagian C, mencocokkan dengan jawaban-jawabannya dengan teks yang tadi kita baca. Sekarang kita coba cocokkan nomor 1, itu artinya karena Rothenburg sangat terkenal. Karena sangat terkenal jadinya banyak orang yang mengunjungi gitu ya. Gibt es dort sehr viel Touristen. Ada sangat-sangat banyak turis di sana. Berarti ini cocok sama yang D. Lalu yang kedua, Anton Richter sangat kecewa gitu ya. Karena mungkin ya, karena dia mungkin merasa ada lebih banyak penawaran dan kemungkinan lainnya gitu ya. Berarti sama yang E. Terus yang nomor 3, Er findet Würzburg interessant. Karena kenapa? Karena dia penggemar ini ya, obwohl er ein Fan von alten Gebäuden ist. Dia merasa Würzburg lebih menarik ya ini tuh. Karena obwohl, meskipun dia penggemar bangunan tua maksudnya gitu ya. Obwohl tuh meskipun dia penggemar bangunan tua, berarti A. Lalu yang 4 itu obwohl die Ostsee nicht sehr warm ist, meskipun cuaca di Laut Baltik sangat hangat gitu, orang-orang melakukan ini ya, banyak libur di sana, pantai di sana, berlibur di pantai sana. Jadi yang B, machen dort viele Menschen Strandurlaub. Yang kelima, Melina hatte Spaß auf Usedom. Melina bersenang-senang di Usedom meskipun cuacanya tidak begitu bagus gitu. C. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang gramatik penting di bab ini, yaitu ada da atau while ada obwohl. Jadi di sini ada kotak gramatik G ya, digunakan untuk menyatakan sesuatu gitu ya, menyatakan tentang karena atau meskipun. Nah, jadi yang pertama ini untuk menyatakan alasan. Grund itu artinya alasan. Yang pertama di sini ada kata da atau while, itu digunakan untuk menyatakan alasan Grund. Keduanya punya arti yang sama, yaitu karena. Karena gitu. Nah, contohnya di situ da oder while Rothenburg sehr bekannt ist, to kommen viele Touristen in die Stadt gitu. Karena Rothenburg sangat terkenal, banyak turis datang ke kota tersebut. Terus kalau yang Widerspruch, kontras, itu untuk menyatakan kontras itu biasanya untuk obwohl. Kontras atau pertentangan ya. Artinya obwohl itu meskipun. Jadi di situ Melina hatte schönen Tag in Heringsdorf, obwohl das Wetter schlecht war. Meskipun atau walaupun, maksudnya gini, Melina punya hari yang bagus di Heringsdorf meskipun cuacanya jelek. Jadi poin pentingnya itu adalah untuk menyatakan yang pertama da while itu untuk menyatakan alasan, obwohl untuk menyatakan kontras pertentangan. Nah, di situ poin pentingnya kata kerja verba yang terkonjugasi harus diletakkan di akhir gitu ya. Nih di sini. Itu ditandain kayak gitu kan. Jadi si is dan were-nya ditaruh di posisi paling akhir gitu. Nah, contoh lainnya di sini kita suruh membuat kalimat ya. Kalimat dari poin yang D, dari Aufgabe D, di situ kita suruh membuat bikin kalimatnya, bilden Sie Nebensätze. Nah, jadi di nomor 1 itu
Rothenburg terkenal banget di kalangan turis artinya ya. Dan kita harus membuat sama kalimat Nebensatznya es ist eine kleine schöne Stadt. Berarti ini adalah pakai kata da atau weil karena dia menjelaskan alasan gitu ya. Alasannya karena karena kotanya kecil dan cantik jadi banyak turis yang datang gitu kan. Terus kalian bisa bikin kalimatnya pakai Rothenburg is by Touristen sehr beliebt, while es eine kleine schöne Stadt ist. Nah, kata is-nya ditaruh di paling belakang. Terus yang kedua, kita nyambungin sama yang kalimat kedua. Rothenburg terkenal sama turisnya gitu. Walaupun pakainya obwohl ya, karena ini ada pertentangan. Jadi katanya restoran di sana mahal, toko-toko dan restoran di sana mahal. Jadi kita pakainya obwohl karena ini adalah pertentangan. Kalau pertentangan kita bikinnya kayak gini, sama aja sih. Kata kerja yang terkonjugasi di bagian belakang. Rothenburg is by Touristen sehr beliebt, obwohl die Geschäfte und Restaurant teuer sind. Jadi sinnya pindah ke bagian paling akhir gitu. Lalu yang terakhir sampai ini ya, sampai nomor 2 kalian bisa coba bikin sendiri. Itu kira-kira pakainya da atau while atau pakainya obwohl. Jadi seperti itu. Dan kata kerjanya jangan lupa taruh di bagian paling akhir di bagian Nebensatznya gitu. Jadi bagian Nebensatznya seperti biasa selalu ada koma, terus ada kata penghubungnya while, terus bagian ininya is. Nah kali ini juga ininya ditaruh di pertama yang da atau while-nya, terus si is-nya itu jadi di sini paling akhir gitu. Oke, jadi seperti itu aja. Dan untuk bagian E itu artinya kamu ngapain gitu, obwohl, meskipun. Nah, lengkapi kalimatnya, terus ngobrolin di kelompok, di grup gitu ya. Misalkan dari kata es mah keinen Spaß, nggak seru gitu, aku punya sedikit waktu, dan lain-lain gitu ya. Nah, di situ ada contohnya. Obwohl es keinen Spaß macht, koche ich im Urlaub auf. Artinya meskipun aku nggak senang gitu ya, aku nggak bersenang-senang, aku sering masak pas liburan gitu. Terus contoh lainnya, obwohl es ist ziemlich teuer, ist kaufe ich es gitu. Jadi meskipun mahal, aku beli itu gitu ya. Ini dari kata es ist ziemlich teuer. Obwohl, terus es ziemlich teuer ist, isnya pindah ke bagian akhir, terus koma, kaufe ich es, aku tetap membeli itu, aku membeli itu, aku beli itu. Terus misalkan kalimat ini, das Wetter ist schlecht, obwohl das Wetter schlecht ist, gehe ich spazieren.
Walaupun cuacanya buruk, aku tetap pergi jalan-jalan. Ini kata isnya di bagian akhir, terus koma gitu, karena ini obrolan di depan gitu. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini kita udah belajar satu gramatik penting di B1 bahasa Jerman, yaitu Nebensatz mit da atau while atau dan juga obwohl gitu. Kita udah belajar hari ini. Terima kasih yang sudah belajar hari ini. Semoga materinya dapat dimengerti, dapat dipahami. Jangan lupa kalian banyak-banyak latihan supaya paham tentang grammar hari ini yang sudah kita pelajari. Terima kasih yang sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Tschüss.